I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Shalom, perkenalkan nama saya Clarissa Triviana Manampiring dari kelas A1 Fakultas Keperawatan semester 4. Pada saat ini, saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Maternitas 2. Dan untuk judul materi yang akan saya bawakan adalah pencegahan dan promosi kesehatan, upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada sistem reproduksi, tren dan isu keperawatan, evidence-based praktik dalam keperawatan maternitas. Sekarang kita masuk dalam pengkajian dan promosi kesehatan wanita. Perempuan usia dewasa sering dikaitkan dengan usia produktif atau subur, karena pada usia ini kemungkinan kehamilan sehat dapat terjadi. Usia antara 20 sampai 45 tahun sering dihubungkan dengan masa subur atau masa usia produktif. Di usia ini wanita harus lebih memperhatikan kondisi tubuhnya agar selalu dalam kondisi prima dan bugar agar terhindar dari berbagai macam penyakit, khususnya untuk persiapan masa tua. Ciri-ciri dewasa yang menonjol dalam masa dewasa awal. Yang pertama, masa dewasa awal sebagai masa pengaturan. Kedua, masa dewasa awal sebagai usia produktif. Ketiga, masa dewasa awal sebagai masa bermasalah. Keempat, masa dewasa awal sebagai masa ketegangan emosional. Yang kelima, masa dewasa awal sebagai masa keterasingan sosial. Yang keenam, masa dewasa awal sebagai masa komitmen. Yang ketujuh, masa dewasa awal sering merupakan masa ketergantungan. Yang kedelapan, masa dewasa awal sebagai masa perubahan nilai. Yang kesembilan, masa dewasa awal, masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru. Yang kesepuluh, masa dewasa awal sebagai masa kreatif. Sekarang kita masuk dalam promosi kesehatan pada wanita usia dewasa. Masa wanita subur ini harus menjaga dan merawat personal hygiene, yaitu pemeliharaan keadaan alat kelaminnya dengan rajin membersihkannya. Dan sekarang pencegahan primer meliputi segala bentuk kegiatan yang dapat menghentikan kejadian suatu penyakit atau gangguan sebelum hal itu terjadi. Pencegahan primer juga diartikan sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya suatu penyakit pada seseorang dengan faktor risiko. Tahap pencegahan primer diterapkan dalam fase pre-pathogenesis, yaitu pada keadaan di mana proses penyakit belum terjadi atau belum mulai. Contohnya, pada pria, bentuk pencegahannya seperti yang pertama, promosi kesehatan, kedua, perbaikan hygiene dan sanitasi lingkungan, keempat, peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat antara lain pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan keluarga berencana. Yang kelima, specific protection. Selanjutnya, pencegahan pada wanita. Yang pertama, pencegahan HIV. Yang kedua, pencegahan kanker payudara. Yang ketiga, pencegahan vulvovaginitis. Yang keempat, pencegahan gonorrhea. Yang kelima, pencegahan sifilis. Yang keenam, pencegahan herpes genitalis. Yang ketujuh, pencegahan kanker serviks. Sekarang kita masuk dalam pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder merupakan pencegahan yang mana sasaran utamanya adalah pada mereka yang baru terkena penyakit atau yang terancam akan menderita penyakit tertentu. Pencegahan tersier berfokus pada proses adaptasi kembali. Tujuan utama dari pencegahan tersier adalah mencegah cacat, kematian, serta usaha rehabilitasi. Pencegahan tersier terhadap penyakit masalah sistem reproduksi dapat dengan melakukan perawatan pasien hingga sembuh, serta melakukan terapi-terapi untuk meminimalisir kecacatan akibat masalah tersebut. Pencegahan tersier adalah rehabilitasi, contoh, rehabilitasi pada penderita kanker ovarium, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk dalam pemeriksaan payudara sendiri atau sadari. Adalah cara yang efektif untuk mendeteksi sedini mungkin. Para wanita disarankan untuk melakukannya sendiri karena mereka sendiri yang benar-benar mengenal struktur payudara normalnya. Pemeriksaan payudara sendiri dapat dilakukan oleh wanita setelah berusia 20 tahun. Saat yang paling tepat untuk melakukan pemeriksaan ini adalah hari ke-5-7 setelah menstruasi, di mana payudara tidak mengeras,
membesar, atau nyeri lagi. Untuk wanita yang telah menopause, dapat melakukan pemeriksaan ini kapanpun dan disarankan untuk melakukan pemeriksaan ini setiap awal atau akhir bulan. Angka kematian ibu. Kematian yang terjadi pada saat hamil, sewaktu melahirkan, atau selama masa nifas, yakni 42 hari setelah melahirkan, tidak melihat durasi maupun letak kehamilan. Faktor penyebab kematian ibu hamil. Yang pertama, penyebab kematian ibu secara langsung sangat berkaitan dengan medis, berhubungan dengan komplikasi obstetrik selama masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau postpartum. Yang kedua, pendarahan, eklamsia, partus lama, komplikasi aborsi, dan infeksi penyebab tidak langsung. Faktor penyebab tidak langsung kematian ibu diakibatkan oleh penyakit yang diderita oleh si ibu atau penyakit yang timbul selama kehamilan dan tidak ada kaitannya dengan penyebab langsung obstetrik. Tapi penyakit tersebut diperberat oleh efek fisiologi kehamilan. Sekarang kita masuk dalam evidence-based practice dalam keperawatan maternitas. Evidence-based practice merupakan upaya untuk mengambil keputusan klinis berdasarkan sumber yang paling relevan dan valid. Evidence-based practice ini adalah penggunaan bukti terbaik saat ini secara sadar dan bijaksana dalam hubungannya dengan keahlian klinis, nilai pasien, dan keadaan untuk memandu keputusan keperawatan kesehatan. EBP merupakan pendekatan yang dapat dilakukan dalam praktik keperawatan kesehatan yang berdasarkan hasil penelitian atau fakta dan bukan hanya asumsi untuk menuntut pengambilan keputusan dalam proses perawatan. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.